tertentu mungkin spill-spillnya Bu. Atau di mana ditempatkan gitu. Ya, mohon izin Ibu, ini kami dalam sasaran di samping tempat yang rawan kecelakaan ya Bu ya. Bu Kasat, Ibu kemudian rawan pelanggaran. Ya. Itu termasuk nih rawan balap liar. Dan di situ kami ada beberapa titik yang sudah kita pantau, seperti kita sering di Perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini Sobat Podcast Universitas Dumai, kita kembali hadir dengan perbincangan yang relevan. Ini khususnya untuk mahasiswa, kemudian secara umum ya untuk masyarakat Kota Dumai, di mana ini terkait dengan peran kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan. Nah, hari ini kami sangat merasa terhormatnya karena kehadiran dari Bapak Kepolisian, ada Ibu juga. Nah, ini ada narasumber kita yaitu Bapak Kompol Abdurrahman SH MHan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi Polres Dumai. Kemudian juga hadir bersama kita Ibu Elfazila STK, yaitu sebagai Kasat Lantas Polres Dumai. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ya, selamat datang. Ini menjadi kehormatan bagi kami karena Bapak dan Ibu mau berbagi informasi, edukasi di ruang podcast Universitas Dumai. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu nih Pak, supaya lebih bisa mengenal Bapak dan Ibu di sini. Silakan, mungkin Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Tadi Ibu belum kenalan. Oh, iya. Kami dulu nih. Oke, saya di sini sebagai Feby Anggreni sebagai Prodi Hukum, Kaprodi Hukum, Siap. Pak. Terima kasih Bu Febri. Iya. Nama baiklah kami sini mengenalkan diri, nama Abdurrahman. Saat ini sebagai Kabak Polres Dumai, terhitung mulai 10 Desember 2025 kemarin. Dan di sebelah kami ada Saya AKP Elfazila STK sebagai Kasat Lantas Polres Dumai. Dalam masa jabatan sepertinya sudah 1 tahun lebih ya. Oh, oke. Iya gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sebelumnya sudah mau hadir di sini. Kita hari ini mungkin akan berbincang mengenai operasi keselamatan Lancang Kuning tahun 2026. Nah, ini boleh dijelaskan dulu nggak Pak? Apa sih Pak yang dimaksud dengan operasi keselamatan Lancang Kuning 2026 ini Pak? Oke. Terima kasih Bu Febri. Dapat kami sampaikan di sini bahwasanya kami dari bagian operasi ini merupakan dapurnya untuk operasional di dalam suatu polres. Yang mana tugas kami ini merupakan sebagai seksi operasi untuk manajemen, baik itu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan bahkan pengendalian. Kebetulan ini kegiatan operasi keselamatan ini merupakan operasi kewilayahan. Kalau di dalam Perkap nomor 8 tahun 2021 itu operasi itu ada 2, operasi terpusat dan operasi kewilayahan. Sifatnya ini terbuka. Nah, jadi kami yang menggodok untuk kegiatan, yang melaksanakan nanti itu bersama-sama terintegrasi di masing-masing fungsi dan lebih ditekankan leading sektornya itu di lantas. Makanya di sini kita bersama Ibu Kasat Lantas yang cantik, yang cuma satu Ibu Kasat. Oh iya. Makanya yang cantik di Polres Ibu Kasat Lantas kita untuk menjalankan tugas dan beliau sebagai leadingnya untuk operasi keselamatan Lancang Kuning ini. Nah, sebagai kita tahu bahwasanya operasi keselamatan ini merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan seluruh Indonesia juga melaksanakan itu selama 14 hari. Terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Januari. Oke. Jadi dari 2 Februari sampai 15 Februari.
Februari, kami ulangi 2 Februari sampai dengan 15 Februari. Oke, 2026. Jadi sebenarnya tujuannya apa nih Pak untuk pelaksanaan ini, operasi keselamatan ini Pak? Ya, sebagai gambaran kita ke depan mau persiapan operasi ketupat yang mana sebelum operasi terpusat yang dilaksanakan, wilayah melaksanakan operasi yang namanya pengimbangan. Jadi pada saat nanti kita menghadapi event besar seperti mudik Lebaran, jadi masyarakat itu sudah teredukasi dan sudah lebih tertib. Namanya operasi keselamatan. Lebih ditekankan kepada kegiatan preemptif dan preventifnya. Kalau kita bisa presentasikan sesuai dengan RENOP yang disampaikan dari Mabes Polri turun ke Polda dan ke kita di wilayah, itu untuk preemptifnya sendiri, pencegahan, binlu dan segala macamnya itu berada di 40%. Sementara untuk preventifnya itu berupa kita patroli, kemudian memberikan pengamanan di jalan itu 40%. Nah, yang untuk penindakan itu sendiri justru lebih kecil 20%. Jadi penindakan di sini ada nanti teguran ataupun penilangan secara elektronik. Oke, berarti itu tadi ya Pak ya, operasi keselamatan lancang kuning tahun 2026. Ya. Dia tujuannya untuk preemptif dan preventif. Preventif yang ke depan kan. Ya, Baik. sekedar menambahkan juga Bu, sebenarnya tujuan dari operasi keselamatan ini adalah bentuk upaya kepolisian itu melindungi masyarakat pengguna jalan sekaligus menciptakan keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas. Jadi pentingnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas tersebut harus berhati-hati, Iya. harus memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain, begitu. Oke. Kemudian Ibu nih sebagai leadernya nih berarti ya, leadernya di operasi keselamatan lancang kuning tahun 2026 ini Bu. Kira-kira sasarannya apa nih? Sasarannya dalam operasi ini? Ya, dalam operasi kali ini yang di keselamatan di tahun 2026 ini ada 7 sasaran. Yang pertama itu knalpot yang tidak standar, yang mungkin lebih tepatnya pada umumnya dikenal sama masyarakat itu knalpot brong. Wow, iya. Nah, karena memang tidak sesuai standar dan juga membuat kebisingan, membuat tidak nyamannya masyarakat yang suka menggeber-geber di jalan. Itu salah satunya pelanggaran. Yang kedua itu adalah melawan arus. Melawan arus itu kan bisa menyebabkan kecelakaan, Bu. Kalau di jalan kita sudah diberikan lajur yang semestinya, itu aja masih ada terjadi kecelakaan karena ada human error juga, apalagi kita melawan arus gitu. Yang selanjutnya itu TNKB tidak sesuai aturan. Banyak kami temukan juga di jalan kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai TNKB-nya, Bu. Jadi ada yang dibikin variasi di tempat variasi gitu. Tapi kami sudah dari unit Kamsel saya sudah melaksanakan sosialisasi, edukasi dan himbauan kepada para pengendara maupun sopir-sopir truk dan ke perusahaan-perusahaan. Dan semoga kita berharap juga para pengguna supir-supir ini adalah rasa kesadarannya gitu. Nah, selanjutnya itu mobil barang untuk penumpang yang mungkin bisa kita ambil contoh seperti mobil pickup. Banyak kadang yang saya lihat viral di TikTok. Iya, betul. Di Dia TikTok tidak memperhatikan keselamatannya benar. lagi gitu ya. Yang pernah terjadi kecelakaan yang mobil pickup itu sampai terbalik, sampai menyebabkan beberapa nyawa gitu Bu ya. Itu kan membahayakan karena Betul, karena mobil tersebut tidak dipergunakan diperuntukkan untuk penumpang. Iya, gitu. betul. Bukan peruntukannya ya, Bu ya. Betul. Nah, terus ada juga tidak menggunakan helm, dia berboncengan lebih dari 1 orang. Yang mungkin yang dibilang tarik 3 gitu kan. Iya. Yang dibilang orang tarik 3 gitu. Anak gaul. Biasa kan yang terbiasa seperti itu saya lihat anak-anak sekolah gitu kan. Tapi mungkin mereka itu saat itu agak hilaf kali ya Bu ya, belum tersadar ya. Tapi sudah mulai ada perubahan walaupun tidak mungkin drastis, tapi kita berharap para pengguna jalan itu, para pengendara bisa sadar akan pentingnya keselamatan diri mereka di jalan gitu. Karena masih banyak yang menunggu mereka di rumah gitu kan. Bu. Nah, terus ada juga Bu yang kendaraan parkir di bahu jalan. Itu kan membuat tidak nyamannya, ada entah toko yang tertutup, entah ada kegiatan di situ yang tidak bisa diakses dengan baik gitu kan. Nah, kami juga menghimbau kepada
pengendara-pengendara yang memarkirkan jangan sampai parkir di bahu jalan gitu. Yang terakhir Bu, kendaraan yang tidak layak jalan. Nah, tidak layak jalan ini sangat berbahaya nih Bu, karena kalau seandainya kendaraan tersebut dia melakukan perjalanan dalam keadaan remnya blong ataupun tidak pernah melakukan servis berkala ataupun saat itu supirnya tidak sehat, itu sangat membahayakan penumpang. Bukan dirinya saja Bu, tapi penumpang-penumpang itu kan. Jadi kami juga melakukan nanti pengecekan kesehatan kepada sopir. Kami juga melakukan pengecekan kendaraan layak atau tidaknya. Semoga tujuan dari operasi keselamatan ini bisa sama-sama kita rasakan efeknya untuk kedepannya menjelang juga operasi ketupat lancang kuning nanti. Baik, berarti secara garis besar nih kalau boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya 7 sasaran yang udah Ibu sebutkan tadi ya sebenarnya bagaimana upaya perlindungan bagi pengendara yang kemudian ketertiban lalu lintas juga kenyamanan ya bagi masyarakat gitu. Iya. Karena terus terang aja saya sendiri berpengalaman nih dengan knalpot tidak standar nih kita ketembak-tembak dengan knalpot. Nah, itu sangat mengurangi rasa nyaman kita dalam berkendara. Nah, ini juga sebagai salah satu upaya ya. Kemudian kayak mobil barang untuk penumpang. Ya, secara ini juga kita sudah bisa lihat bahwa peruntukannya bukan untuk penumpang ya, Pak ya. Dan juga kalau misalkan yang kita lihat-lihat apalagi kalau misalnya dari daerah datang ke kota mungkin datang ke wilayah Dumai ini mungkin mau ke mall atau kemana ini beramai-ramai dan muatannya over kapasitas lah bisa dibilang ya. Dan itu memang membahayakan ya Ibu ya berarti ya. Dan kalau misalnya bicara mengenai penggunaan helm dan ya sebenarnya kan kembali lagi pada kesadaran masing-masing ya Ibu ya untuk perlindungan diri lah ya. Ya. Dan ini kira-kira Bu, operasi keselamatan lancang kuning ini dalam waktu yang sudah ditentukan ini ya, berarti mulai dari tanggal 2 Februari sampai 15 Februari 2026. Iya, 14 hari. Kira-kira ada titik-titik tertentu mungkin spill-spillnya Bu? Ada di mana ditempatkan gitu? Ya, mohon izin Ibu, ini kami dalam sasaran di samping tempat yang rawan kecelakaan ya Bu ya. Bu Kasat, Ibu kemudian rawan pelanggaran. Itu termasuk nih rawan balap liar. Dan di situ kami ada beberapa titik yang sudah kita pantau, seperti kita sering di Jalan Perwira, kemudian di dekat Jalan Soekarno-Hatta, ini dekat Danau Putri 7, kemudian di Arifin Ahmad, kemudian Jalan Sudirman, yang termasuk ini Pak, juga yang bundaran itu yang dekat itu kan juga Putri 7. Iya, Putri 7 ya, Pak. Putri 7 kan dan termasuk Arifin Ahmad ya yang di sana ya. Jadi ada 5 titik memang yang memang selalu digunakan oleh adik-adik kita yang hobi tidak meneruskan hobinya pada tempatnya seperti artinya itu. Tidak disalurkan sesuai artinya dengan kita sayang, kita mengingatkan kepada mereka, dan ini pun juga kegiatan bukan hanya untuk sebatas saatnya operasi. Ini akan terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan rutin yang telah kita laksanakan. Iya, dan harapannya dengan adanya operasi keselamatan ini menjadi rutinitas. Betul. Dan menanamkan kesadaran bagi masyarakat. Cuman dalam operasi kegiatan lebih intens kita laksanakan supaya menghadapi Lebaran nanti, arus mudik pun juga lebih tertib, aman dan lancar. Dapat saya tambahkan yang disampaikan Ibu Kasat tadi, bahwasanya untuk ramcek tadi kan pernah kejadian di Jalan Sudirman di depan BPJS atau apa kemarin tuh ya, remblong dari mobil bawa air, nabrak mobil air, betul. dua orang suami istri meninggal di tempat ya kan. Nah, jadi hal-hal itu memang harus kita betul-betul ya kita himbau kepada seluruh pengguna ataupun para pengusaha untuk lebih care lah, lebih care dengan kendaraannya. Kemudian bukan hanya keselamatan pengemudinya, tapi kita bersama. Pengguna jalan itu bukan kita sendiri, tapi orang lain juga harus menikmati yang lebih lancar. Karena kalau kendaraan yang tidak layak jalan ini tentu ya merugikan yang lain ya. Betul sekali. Pengendara yang lain gitu di jalan. Sangat merugikan, bukan menyebabkan kecelakaan kan. Iya.
Kemudian apa lagi nih Pak Bu mengenai operasi keselamatan lancang kuning yang belum disampaikan mungkin agar menjadi informasi dan edukasi bagi masyarakat, apalagi yang harus diperhatikan gitu. Intinya yang sudah saya sampaikan tadi, yang perlu diperhatikan yang pertama masalah kesehatan yang pengendara, terus kelayakan dari kendaraan tersebut, sehat apa tidaknya kendaraan tersebut. Karena selama saya menjabat di Polres Dumai, banyak kejadian kecelakaan yang terjadi itu rata-rata memang karena human error, karena orangnya, terus belum lagi nanti karena tidak layaknya kendaraan tersebut yang remnya blong, terus belum lagi kendaraan tersebut sudah bertahun-tahun tidak pernah dibawa ke bengkel, Iya. yang dipaksakan beroperasi terus, akhirnya di perjalanan bisa menyebabkan melayangnya nyawa orang tersebut dan akhirnya menyebabkan orang juga gitu. Iya. Itu yang sangat perlu diperhatikan. Dan saya juga rata-rata kan kalau di Dumai sudah lumayan tertib ya, lumayan tertib yang pakai helm kalau di pagi hari gitu. Iya. Semoga ya. Ini dia di pagi hari. Tapi jujur kalau secara ini pribadi saya ya Pak ya, kalau dulu mungkin ya udah seliuran aja nggak pakai Iya. helm. Tapi sekarang saya akui memang ya lebih tertib gitu. Iya. Karena kita mau kemana, oh ya helm gitu. Jadi sudah sebenarnya muncul kesadaran di masyarakat mengenai keselamatan dirinya sendiri gitu. Dan harapannya ke depannya lebih lagi ya Bu ya. Iya, benar. Dan kita juga Bu di tahun 2025 kemarin di akhir tahun memang lumayan meningkat angka kecelakaan lalu lintas di Polres Dumai. Ya mungkin karena tidak adanya penindakan saat itu, dan memang yang menjadi efek jerah bagi pengendara itu ketika mereka sudah bertemu bapak-bapak Iya. polisi gitu. Padahal kita karena sayang sama mereka Betul, gitu. betul. Jadi alangkah baiknya mereka juga berkendaraan itu tertib dan sesuai memakai helm. Spion itu dua, kiri kanan itu kan ada penggunaannya. Jadi ketika kita mau belok kanan, Iya. yang spion itu kita udah bisa lihat ada nggak yang di belakang gitu kan. Nah, jadi semua itu sudah ada peruntukannya gitu. Ya mudah-mudahan kita harap para adik-adik ataupun para orang tua bisa sadar bahwa pentingnya keselamatan mereka dalam berkendara. Betul. Karena di rumah Iya. sudah ada keluarga yang menunggu. Betul sekali Bu. Key pointnya di situ. Betul betul. Jadi bukan dari kita harus sama di jalan atau apa. Intinya lingkungan terkecil lah kita mengingatkan. Baik itu orang tua atau keluarga lain yang saling mengingatkan. Bukan jauh dekatnya kita pengendara harus menggunakan helm itu. Tapi dapat kami sampaikan Bu, dari data yang kami terima untuk tahun 2024 pun dalam operasi keselamatan itu mengalami penurunan Bu. Tapi yang namanya kecelakaan kan kita tidak juga kita mau untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Yang namanya kita persiapan tahu-taunya bukan dari kita, dari orang lain. Tapi faktor-faktor lain pun juga untuk kecelakaan itu juga faktor pendukung seperti jalan. Kita kemarin sebelum melaksanakan operasi kita melakukan kegiatan rapat eksternal, kita mengundang di situ untuk PUPR, kemudian Jasara Harja, kemudian termasuk dari Satpol PP, TNI. Kita undang semua. Dinas Pendidikan juga untuk bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya untuk supaya lebih tertib dan mereka mengetahui bahwasanya kita dalam 14 hari ke depan kita melaksanakan kegiatan operasi ini. Betul betul. Berarti karena memang sangat semua lini pun sangat terkait ya. Jadi nggak bisa juga hanya kepolisian aja, nggak bisa hanya Polres Dumai saja yang bekerja untuk melakukan Betul. ini ya gitu. Karena perlu kesadaran dari masyarakat, kemudian dari pihak-pihak terkait juga ya. Kayak kemarin saya terus terang pulang maghrib, tiba-tiba di belakang saya ada yang jatuh karena jalannya bolong. Iya. Jadi sebenarnya banyak faktor ya Bu ya. Faktornya banyak. Terjadi kecelakaan di jalan ini banyak sekali faktor. Cuma yang kita meminimalisir ya untuk kesadaran masing-masing lah dulu ya. Betul sekali. Keselamatan pribadi yang kita Keselamatan utamakan. pribadi. Tapi lebih ditekankan juga Bu bagi pengendara yang mungkin punya penyakit epilepsi, ya mungkin agak kalau sebisanya dia diantar lah untuk atau menggunakan transportasi umum. Termasuk- iya, kan. Karena kita tidak tahu, karena kemarin pernah di Tanjung Palas kan ada yang jatuh, tiba-tiba jatuh sendiri, ya enggak ditengok rupanya kena ini. Dia epilepsi, begitu dia sadar baru naik lagi. Oh. Kita kan tidak tahu. Iya Pak. Baik,
ini penjelasannya sangat lengkap dan benar-benar mudah dipahami ya. Semoga bagi yang menonton podcast ini dapat mengambil edukasinya, kemudian pesan-pesan positif yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu di sini. Kemudian kira-kira ada closing statement nggak nih Pak sebelum kita tutup? Dari Bu Ada? Kasat dulu. Dari Ibu Kasat, silakan Bu Elva, silakan. Oke, kalau closing statement dari saya menghimbau kepada para pengguna jalan ataupun pengendara ataupun para adik-adik mahasiswa ataupun anak-anak sekolah SMA ataupun para orang tua gitu. Tolong akan sadarnya pentingnya keselamatan kita dalam berlalu lintas karena itu sangat-sangat membahayakan diri kita sendiri dan orang lain gitu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, operasi keselamatan ini adalah bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan bagi semua masyarakat gitu. Dan jadi kami berharap jadilah pengendara yang baik, jadilah pengendara yang bertanggung jawab akan diri sendiri dan bertanggung jawab dengan kendaraan yang sedang dikendarainya gitu. Dan harus fokus dan harus sehat dulu, Bu. Betul. Jangan sampai dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan dia pusing sedikit itu akan menyebabkan hilang fokus di tengah jalan. Nah, demikian semoga yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami oleh adik-adik dan para orang tua bahwa ternyata di jalan itu sangat-sangat harus fokus dan berhati-hati. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Kabak boleh menambahkan? Silakan Ya. Pak Kabak, silakan. Dari saya secara umum, kami mengingatkan kepada semua pengguna jalan, termasuk juga ojek online. Kita undang juga kemarin pada saat gelar pasukan. Jadi untuk pengusaha ataupun driver ojek online, jadi jangan ragu untuk memberikan helmnya kepada penumpangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum kami berharap 14 hari ke depan kami tidak terlalu banyak melakukan penindakan, dalam artian masyarakat itu memang sadar dengan adanya podcast ini bisa tersiar kemana-mana, terpancar pesan-pesan positif yang disampaikan Ibu Kasat ataupun yang kita sampaikan pada saat kita lakukan podcast. Kemudian dari kami seksi operasi, karena cuaca kemarin kita baru selesai rapat koordinasi dengan Pak Wali Kota dan seluruh camat lurah sekota Dumai, Skodum. Jadi cuaca yang agak tidak bersahabat atau agak ekstrim karena udah mulai panas, yang untuk tidak membakar ataupun membakar lahannya, ataupun misalkan mau membakar kita punya tumpukan sampah, buanglah sampah pada tempatnya, asal jangan buang mantan pada orang yang salah. Siap. Baik. Mungkin itu dari kami. Satu lagi untuk anak adik-adik kita anak SMA tadi yang itu pesannya. Ibu silakan. Nih terkait Iya. penerimaan mahasiswa Kita baru. punya universitas. Betul. Satu. Ini nih sayang sekali kan. Iya. Anak-anak Dumai, asli orang Dumai itu nggak kuliah di kota Dumai gitu loh. Dumai ini kan Dumai kota idaman. Sesuai ya. Sudah ada universitas Pekanbaru sudah punya ada Unri. Universitas Dumai gitu. Rengat punya universitas Iya. negerinya. Betul. Akreditasinya sudah Dumai. baik sekali gitu. Iya. Dumai punya universitas Dumai punya Dumai. loh. Dumai punya. Jadi silahkan adik-adik yang mau mendaftar kuliah silahkan di Universitas Dumai. Iya, betul. Gitu. Udah banyak, udah ada 3 fakultas hukum, Iya. bisnis, sama Ilmu komputer. Nah, Iya. ilmu komputer ini Bu, ini sangat dicari sekarang. Mau kemana? Mau ke TNI dicari. Itu tamatannya mau polisi Iya. dicari Bu, karena untuk humas, untuk teknologi informasi kepolisian itu pun Membutuhkan sangat sarjana programmer komputer ya, kita Bapak, ya. pun jaringan, Betul baik pun sekali. juga kayak gini nih, masalah kehumasan, kita membuat satu podcast itu sangat berguna sekali. Ya, benar. Disinilah tempatnya, dan bahkan Oke. bagi kawan-kawan yang mungkin nanti pekerja, itu pun juga ada kelas Betul bisnis, sekali. kelas khusus Bu ya, Betul sekali Pak. kelas Kita bisnis, ada apa namanya? kelas malam dan kelas eksekutif. Kelas kita punya eksekutif, kelas dan karyawan. bahkan nanti untuk polisian, bagi kawan-kawan polisi yang mau daftar, ada kelas ini di 2 tahun di apa namanya, Kelas khusus ya Pak kelas ya. khusus juga nanti bakal akan dibuat oleh Unidum.
Baik, pelopor siap. pertama ya di sini. Ayo kawan-kawan polisi silakan bergabung di Unidum. Terima kasih Bapak Abdul Rahman Siap. SHM Han. Ya. Bapak Abdul Rahman SHM Han Siap. dan Ibu Elva STK. Oke, terima kasih atas insight-nya, kemudian atas edukasinya juga. Siap. Semoga ini menanamkan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan diri dalam berkendara. Betul, Bu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di podcast Universitas Dumai. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Amin. Kami pun berdoa semoga Unidum pun juga makin berjaya, bisa kelas taraf internasional. Amin. Kita punya tetangga loh Malaysia. Iya. Ya kan? Bisa dia nanti kuliah di sini. Amin, insya Allah kita Ya. juga berharap Pertukaran semoga Unidum ini pelajar, semakin ya kan? besar ya Pak ya. Amin, Gitu. amin, amin. Kemudian tujuannya memang mencerdaskan. Nah, kami juga sekedar menyampaikan untuk di Universitas Pertahanan itu melting point semua. Jadi anak-anak kita yang fresh graduate itu bisa kuliah nanti di sana dan itu beasiswa full. Mulai 1 tahun 2 tahun memang kita kuliah, 1 tahun dia offline, ya 1 tahunnya selesai. Semuanya dibiayai. Mau penelitian, KKDN, KKLN, semua dibiayai. Karena kami di situ kami kemarin ngambil ini. Magisternya ya Pak ya. Magister. Oke. Di Universitas Dumai juga banyak beasiswa juga yang ditawarkan oleh Universitas Dumai sebenarnya Pak. Gitu. Oh, siap. Jadi selain jalur umum ya, Pasti. reguler, kemudian ada juga jalur beasiswa yang bisa diambil oleh Banyak CSR ya di iya. sini ya, perusahaan kita yang ada di Dumai ya. Ya itu ada beasiswa yayasan, kemudian ada beasiswa KIP dari pemerintah gitu, dan insya Allah ya akan terus tetap kita upayakan lah untuk supaya masyarakat Kota Dumai khususnya pelajar-pelajar SMA bisa dapat melanjutkan perkuliahan atau mungkin yang Jauh-jauh, sudah Bu, ya. iya betul Nggak harus merantau, dia atau masih mungkin bisa yang di perlu sini. untuk menaikkan jabatan atau apa menunjang, nah bisa mengambil di Mereka juga bisa part time loh Bu. Betul. Pagi kuliah, siangnya Malam. dia jualan di buka kafe, jual Iya. kopi-kopi gitu kan. Iya. Banyak itu kan. betul sekali. Di Baik, sini kota ini Bu, kota Iya. kopi kalau saya lihat Bu. sudah menjamur ya Pak ya, Sudah menjamur. usaha-usaha yang Tadi diinikan. saya agak lupa nih dalam tadi saya menyampaikan, saya lupa kalau yang berkendara itu hanya boleh membawa kendaraan yang memiliki surat izin mengemudi dan itu baru bisa diperoleh di umur 17 tahun gitu. Ya. Karena kemarin ada kejadian sudah membawa travel tapi umurnya belum 17 tahun. Jadi tolong dijadikan pakai SIM berarti, Bu, iya, jadi tolong dijadikan atensi dan dipedomani dan dilaksanakan juga surat izin mengemudi itu jadi ada bentuk psikotesnya gitu, diuji dulu. Nah, kalau sudah dia memiliki SIM berarti sudah layak Sudah dia untuk melalui. membawa kendaraan. Itu dia. Baik. Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Oke, terima kasih Bu. Baik, Thank you. demikian ya rekan-rekan podcast Universitas Dumai hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga dapat bermanfaat juga untuk pendengar podcast kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, salam Green Policy. Oh, gini ya Pak ya. Iya. Oke.